Selamat malam, shalom Bapak Ibu semuanya. Lalu ada, bukan Bapak Ibu, ada Jojo juga. Ya, berdoa, terima kasih Tuhan buat Laut yang indah, mau berkati kami kumpul kembali Tuhan untuk acara Connect Group. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi Kau telah sampaikan kami di tempat ini, dan biarlah Tuhan untuk rekan-rekan yang masih belum bisa hadir, memberkati mereka juga dimanapun mereka berada, untuk mereka yang masih sakit ataupun ada masalah, biarlah Engkau menjadi jawaban untuk mereka semua dan menjadi jawaban untuk kami semua yang ada di sini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga Pak Eko yang akan bermain musik, dan berkati juga teman-teman rekan-rekan yang ada di sini Tuhan, supaya kami bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Langsung kita berdiri. Kita berdiri kelamaan soalnya nanti. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku diri untuk bernyanyi. Bersatu, gantikan dengan pujian, gantikan dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebagai Yesus penolong yang sejati. Gantikan dengan pujian, kami datang dengan tarian. Dan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, bagi Yesus penolong yang sejati. Tetap berharap, tetap berharap dan bersyukur, sebagai Yesus penolong yang sejati. Sekali lagi, tetap berharap, tetap berharap dan bersyukur, sebagai Yesus penolong yang sejati. Amin. Jadi lagu, saya kebetulan nggak tahu tadi pagi pas lagi nyari lagunya, nyusunnya hampir sama nih judul-judulnya. Jadi kalau lihat lagu ini atau ada masalah, kita pilih untuk bernyanyi, kita memilih untuk bernyanyi. Ketika dalam tekanan, kita memilih untuk bernyanyi. Kau angkat pujian. Ya, lagu yang kedua, lagu dari Timur. Ya, oke. Bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 yang lemah, atau manusia ikut irama, bukan ke kiri, putar ke kanan.
biasa, Tuhan yang luar biasa, sing penuh gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, kantong bergoyang, ikut irama, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Silakan duduk. Ya, ini Pak Gun yang mau bersaksi Pak Gun. Acara sama anaknya kemarin di Jogja. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak Ibu atas waktunya. Dipaksa ya. Terima kasih Bapak Ibu doanya. Kemarin saya ke Jogja itu bukan rekreasi sih, tapi ya di sela-sela itu rekreasi. Kemarin sebenarnya tujuan kita ke Jogja itu nggak nganter ya, ketemu anak dari Bandung ke Jogja, saya dari Wonoayu ke Jogja. Jadi 4 hari itu ada event kayak apa? Rally tapi lari maraton tapi di dalam hutan. Itu ada mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Saya Sabtunya baru di sana. Nah itu kemarin sempat bingung juga ya, karena itu sebenarnya bukan tempat umum. Dia memang benar-benar hutan dan hutan lindung memang. Jadi satu area Gunung Kidul itu punya UGM. Di UGM itu punya hutan sendiri, punya fakultas kehutanan, kemarin di bawah Kementerian Kehutanan. Jadi karena UGM itu salah satu universitas ada prodinya kehutanan, sehingga ada salah satu fasilitas gitu yang dibahaskan pemerintah atau pemerintah provinsi untuk UGM. Jadi memang benar-benar hutan ya, hutannya memang benar-benar hutan ini. Biasanya kayak saya ke hutan, kalau kemarin ada yang kemarin Green Bay itu memang hutan ya. Terus Meru Betiri itu memang hutan, tapi hutannya yang hutan teratur gitu. Hutan karet, hutan jati, hutan maoni, ada hutan sengon. Kalau ini benar-benar hutan. Sudah masuk, biasanya hilang, ya menurut itu pede aja sampai. Ketika yang agak aneh itu kemarin jadi ada jalanan itu di tempat campnya, ini aula, terus ada jalan turun, ada salah satu jalan ini nggak pernah dilewati. Dan main di situ seret, dan itu buat syutingnya pada dulu ya. Oh, film horor itu, film horor Indonesia yang terkenal. Ya tak kira itu di Banyuwangi, karena kan desa penari itu kan di Banyuwangi. Ternyata itu di situ. Aduh, ada anak kecil dia pas turun. Memang itu tempatnya daun berserakan gitu. Itu memang buat ya mungkin singgah sementara kayak pendopo gede gitu. Jadi ya buat nari. Itu akhirnya kita terus biasa turun. Akhirnya di tempat singgah, tapi nggak boleh disinggahi gitu ya kalau nggak itu seorang UGM dan orang kehutanan. Jadi kita keluar lagi cari penginapan, besoknya balik lagi. Jadi antara jalan pulang jalan berangkat nggak sama terus. Sini kayak enak kayak tapi puji Tuhan semuanya terlalui ya, maksudnya tesnya bagus, juara umum juga. Jadi kehutanan juara umum untuk jadi juara berdiri kayak Piala Thomas atau Uber gitu. Jadi di SMA kehutanan itu juara umum untuk nasional. Di Tuhan buat doanya semuanya
Nah, di sela-sela itu memang ada teman, yaitu temannya Marvel itu orang tuanya orang kehutanan juga di Gunung Kidul. Nah, kemarin waktu ke Gunung itu gua Pindul ya, kita langsung aja ke situ karena jaraknya cuma 5 menit. Kita free juga di situ, langsung nyemplung ya itu semua, terus ini apa, berhenti sejenak, terus balik lagi ke tempat Wanagama Bakti. Itu sih berkesan juga. Share itu bukan ini tapi ya sedikit ini karena mungkin ada yang belum, jadi spot-spotnya kita tunjukin, oh di sini ada, di sini ada, di sini ada. Dan nanti kalau trip lagi ke Jogja ya bisa ke sini. Iya kan nggak ke hutannya. Paling ke Gua Pindul. Ke gua Oh, ya. Gua Pindul itu bisa diatur sih nanti dengan ya dengan dibantu kita lah bisa. Itu panjangnya 350 meter masuknya. Di kedalaman 2 meter, 5 meter, 7 meter, 12 Saya meter. kemarin itu sama teman SMA kan, Iya, waktu apa acara. Gua Pindul ya. Iya, betul. Jaraknya terisolasi memang. Dari Jogja itu 22 kilo. Masih 22 kilo. Kalau yang Indonesia itu Puncak Segoro itu masih 32 kilo. Jadi memang ujungnya Jogja. Jadi apa? Laut Selatan ya. Oke, ada yang mau bersaksi lagi? Pak Kris, Bu Ana, Pak Edi, Bu Febo. Aman-aman ya. Oke, kalau aman-aman ya ini puji Tuhan. Jadi memang lagu yang dari tadi saya cari lagunya yang memang dapatnya. Jadi mulai dari apa, masalah itu biasa, yang tadi juga kalau masalah, ketika dalam masalah tekanan kita bertepuk tangan. Ini sekarang kita mau apa, ini satu lagu apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Dua, tiga. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sembah Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyembah Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata
lagu berikutnya ya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, karena Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, karena Aku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, kita syukur atas kebaikan-Mu, atas segala berkat rahmat-Mu telah Engkau berikan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan setiap dengan firman-Mu boleh menjadi Tuhan rema di setiap kami. Kami boleh bertumbuh dan tetap setia. Biar Roh Kudus-Mu selalu mengiringi kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan jadi hamba yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, tuliskan namamu di belakang salib-Mu. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan dan Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan firman-Mu dan mengucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mati sebentar. Wah, ada yang monggo ya? Kita tunggu ya. Yang mau masuk. Pikong. Ini kemana segini Pak? Air segini. Dari kemana ke Jogja kemarin? Oh. Kirim. Ada yang mau masuk? Oh enggak. Ayo masuk. Oke, Bapak Ibu. Mari kita baca renungan firman Tuhan ya. Jadi saya akan berbicara dua hal ya. Nanti saya sampaikan secara pas. Mari kita baca, bacanya pelan-pelan aja, sama kita masing-masing bisa ngerti ya isi maksud kita firman Tuhan dalam ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 15. Sudah ketemu semuanya? Boleh dibaca mulai ayat dulu. Nanti ke kanan ya. Judul perikopnya adalah Elia di tepi sungai kering. Ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kau katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau bersama. Lalu dia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Itu ini Elia dan Janda di Sarfat. Itu tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan turun menjadi kecil. 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Siaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam janji supaya aku hidup. Ayat 11, ya perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-bulu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, dengan aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti tunggal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bulu-bulu itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lagi. Amin. Kenapa saya teruskan ayatnya? Harusnya kan berhenti ya di ayat 6. Di tabel berikutnya ini Elia di tepi sungai Kerit. Kalau kita sama-sama baca, Elia dan janda Sarfat. Jadi kalau saya mau bikin perikop di sini, ini seperti kayak Tuhan kita mau apa yang Tuhan perintahkan ya, supaya Tuhan perintahkan supaya kita mau. Tuhan perintahkan supaya kita mau. Yang pertama, kita tahu kelaparan waktu itu sampai Tuhan pelihara Elia ya. Ayat yang pertama, lalu berkata Elia, ini case-nya ya. Jadi case-nya ini situasinya. Ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kau katakan. Iya, ini case situasinya benar-benar kering ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan bicara sama Elia, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi ada tindakan Bapak Ibu sama ya. Jadi kita sama Nabi Elia ini sama-sama orangnya ya, sama-sama kalau orang Jawa bilang bagaimana seguni. Kalau kemarin saya ada meeting, kita ada launching produk, jadi petinggi-petinggi dari pusat turun ke Surabaya, kalian lihat account, kunjungan ke pasar, ada opening speech di situ, ada pembukaan yang bicara Vice President itu ngomong
jadi sesuatu hal dulu ya, brand itu kalau tidak dilakukan, tidak dengan effort yang kuat, brand itu nggak akan kelihatan gitu. Kalau kita ngomong brand ya, mau apapun lah, mau brand apapun. Jadi ada kebetulan saya di sales, itu marketingnya. Di sales marketing, kalau brand itu bener-bener nggak dibangun, itu nggak akan eksis seperti sekarang ini. Contoh yang paling apa ya? Mercedes ya. Mercedes itu brand yang mana ketika lahir launching itu tetap eksis sampai sekarang, sudah puluhan tahun brand tetap eksis seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang dimana diupayakan seperti tadi Elia sesuai perintah Tuhan, ada yang harus kita lakukan gitu ya, ada yang harus paling enggak antara apa yang kita dengar, situasi, kondisi, kita tahu situasi, kondisi seperti lagu-lagu di awal tidak baik-baik saja ya. Tapi Tuhan, kita mau ya, kita ini kami diskusikan hari ini ya, mereka Tuhan Yesus ya. Kalau kita di gereja saya yang dulu sama sih ya, di TPS juga gereja Pentakosta. Jadi ada naikkan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan naik ke surga, kalau kita lihat ada doa 10 hari, itu menunggu kedatangan Roh Kudus seperti yang dilakukan Kisah Rasul ayat 2. Jadi murid-murid Tuhan itu berkumpul untuk berdoa untuk mencari curahan Roh Kudus. Jadi pentingnya itu kalau sama ya, saya kira sih sama ini di waktu zamannya Elia, zamannya Nabi Elia itu dengar-dengarannya Bu, mari nafas dulu. Muter-muter mesti kebiasaannya. Saya dari sini nggak ada orang, nanti ke sana gitu. Bapak di depan itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Keadaannya sama Bapak Ibu. Kita ini hidup seperti zaman yang sebelum Tuhan Yesus lahir ya, perjanjian lama, di mana firman Tuhan itu mungkin waktu itu firman Tuhan bisa audible ketika Nabi itu mendengar, sehingga bisa dikatakan di sini ya, Nabi Elia itu mendengar firman Tuhan, karena kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya ini Nabi Elia ayat 3, pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di sini Nabi Elia akan dipelihara. Jadi ada sesuatu iman dan perbuatan gitu. Tadi sebelum kita sebenarnya saya share itu ibadah di sini 2 minggu sebelum ya Bu. 2 minggu sebelum Bu, saya sudah jadwalkan Ibu Pak Eko kita akan ibadah di sini ya. Di waktu itu Ibu langsung, Pak mohon maaf kemarin kan habis banjir, habis dari Jogja terus banjir, kita basah semua. Terus waktu di Pak Wibowo, Pak Eko sama Pak Wibowo bilang, Pak jadi di rumah kami, puji Tuhan. Hari ini juga ingetin, Pak kalau hujan gimana? Pak Wibowo, saya sempat berdoa, Tuhan kalau jangan hujan, pinggirkan hujan. Untuk CG46 kita mau ibadah Tuhan dalam nama Yesus, amin. Sudah saya berdoa itu, saya kasih Tuhan bela kehendakmu atas semuanya ini. Si Tuhan hari ini cukup sungguh, jadi tidak hujan. Tuhan amping-amping gitu ya. Di Arbutan aja amping-amping. Itu pas habis ibadah hujan ya. Gerimis tadi ya? Gerimis. Ya Gerimis gitu. dikit ya? Terus sampai aneka kopi tadi gini. Gerimis dikit. Terus ayat yang ke-7 Bapak Ibu selanjutnya.
Elia dan Jana Sarfat. Sama sih Bapak Ibu. Jana Sarfat ini, jadi Elia diperintahkan untuk pergi ke Jana Sarfat. Tapi kalau kita baca, Jana Sarfat ini tidak siap ya. Ketemu di jalan, tiba-tiba tidak kenal tidak apa, buatlah roti untukku ya. Kalau kita sebagai orang lain, kita tidak kenal, mau tidak Bapak Ibu seperti itu. Jadi kan ada yang bawa apa tolong, terus ada hadiahnya, ternyata ada uang tunai, ada HP. Pas kebetulan itu ya, inilah Jana Sarfat. Dulu mungkin di contoh sekarang ya, dulu sudah ada Bapak Ibu. Ketika berilah saya sesuatu ya, sesuap nasi dan mungkin 1 gelas air. Begitu kita nggak tahu, nothing tulus aja. Ketika banyak sih ya tayangan-tayangan di YouTube atau TikTok atau apa, ketika orang itu pura-pura kayak dandanan orang ya mungkin tunawisma atau apa, minta-minta, nggak taunya dia seorang milioner atau ada stasiun TV yang sedang meliput, itu berhadiah. Tapi nothing tulisnya ketika kita mau memberi sesuatu itu tidak ingat atau kita tidak mengharapkan sesuatu itu di belakang akan terjadi apa ya. Puji Tuhan, Pak Eko, Bu Eko sudah buka, Tuhan masih berkati. Dan berkati rumah ini, siapapun yang buka rumahnya untuk kita undang Tuhan, kita ini sembahyang, kita ini mau memuji Tuhan. Tuhan kayak ketika bangsa Israel mau perang atau ketika Abraham mau mengucap syukur, itu kan ada mezbah. Mezbah itu didirikan di setiap anggota keluarga kita masing-masing. Jadi ada perilaku yang mana ada sesuatu kita kerjakan ini dia nggak dioleh enggak. Sedikit kesaksian, mungkin sudah lama juga, atau mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya kurang lebih ya. Tadi Pak Edi sudah sounding, Pak saya mau pesen mie. Tujuan saya buat CV kecil-kecilan itu bukan saya pengen jadi seorang apa. Jadi Tuhan cukupkan dengan berkat hari ini cukup ya. Berkat kita cukup. Cuman ada sejarahnya kemarin belum cerita ya, sejarahnya mie itu belum ya. Jadi mie itu punya dulu karyawan sudah ya, karyawannya ini Suprama, PT Suprama itu yang buat mie burung dara itu sama mie udang udangan. 25 tahun bekerja, akhirnya resign buat pabrik sendiri. 2006 merintis sampai sekarang tetap eksis. Cuman beliau meninggal, foundernya meninggal. Akhirnya anaknya ini datang ke rumah, bantu dong, bantu apa? Saya memang tahu, cuman enggak ini loh. Tahu aja, cuman enggak detail. Akhirnya bantu dong, bantu apa? Ya bantu masarin produk mie. Kita lagi cari bukan sales ya, ujung-ujungnya ini sales yang menjual, tapi kita mau cari sesuatu ya, termasuk distributor, intinya yang bisa bantu. Jadi karena dengan kata minta tolong sehingga bantu gitu ya. Saya ikut bantu, saya ikut kerja. Kadang Sabtu saya tidak libur kan jadi saya tidak libur, saya masuk ke pabrik, saya bikin konsep. Ini konsep ada beberapa channel yang kita tawarkan, ada 3, MT, GT sama mereka. Kita tawarin itu, yang mereka agak berat, MT agak berat, akhirnya kita ke GT. GT ini general outlet, jadi ke retail, pasar becek dan lainnya. Akhirnya kita turun ke pasar. Waktu itu pasar Larangan apa pasar Sukabumi, kita turun, kita blitz, istilahnya direct selling ya,
Justru impactnya namanya barang baru nggak dikenal susah waktu itu. Bangun tadi susah banget. Akhirnya berjalan waktu itu bisa repeat ya. Jadi kita kan sementara kita maintain akhirnya bisa repeat. Terus akhir tahun ke rumah Desember kemarin, Bob terima kasih ya. Tuh, apa ini? Saya kasih amplop, punya uang ya Bapak Ibu. Saya buka, ini buat apa? Uang jasa buat bantu kita. Oh gitu ya wes, tak terima ya ini uangnya. Ya wes, saya buat liburan kemarin ke Jogja. Itu puji Tuhan. Tapi saya ngomong sama manajemen pabrik ini, saya nggak mau bantu sekedar bantu, tapi saya mau jalanin ini bisnis to bisnis. Jadi supaya saya nggak seolah-olah ingin jadi apa di situ, tapi saya mau jadi rekan bisnis. Kita berdampingan ini, ayo jalan bareng. Puji Tuhan, walaupun ini masih belum kelihatan, tapi puji Tuhan ini bahagia. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu, saya beli produk, ya itu kayak kemarin saya sempat ngomong ya, menurut saya itu bakar uang ya, bakar uang, akhirnya saya give up gitu ya. Tuhan, ini kalau gini terus saya tak mau kuat aja, saya tak kuat Tuhan, saya tak pasrah, ini tidak jalan, ini tidak ya wis. Tapi udah produk saya sebar ya, habis stok di rumah, saya kirim ke relasi, ada yang ke Bali, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Tulungagung, ke relasi teman-teman. Ada yang hilang, ada yang hilang, ada yang hilang. Tiba-tiba kemarin, Pak, Bali terusin enggak? 2 bulan ya. Terusin Pak Bali. Oke Pak, saya tunggu agreementnya. Oke Pak, nanti saya bantu. Saya tidak punya dedicated sales, bukan untuk GT, untuk jadi GT yang saya ajarkan, MT yang saya ajarkan ternyata bertumbuhnya di Horeca, hotel, restoran dan kafe. Jadi kita produk ini untuk user gitu ya, jadi untuk catering, jadi langsung direct to catering. Jadi Tuhan udah jalan beberapa kali repeat. Tuhan tunjukkan sesuatu hal, kita tidak berharap lebih ya, tidak berharap lebih. Tuhan tunjukkan sesuatu hal itu, pertolongan Tuhan itu pasti gitu ya. Pelan tapi pasti, pelan tapi pasti, dan itu apa ya, di luar ekspektasi kita ya, kita sebagai manusia yang kita tidak ada harapan, kita putus asa, kita mau gini ternyata kok seperti ini. Saya tadi datang ke pabrik juga lumayan ya, jadi effortnya ini lumayan kembali bisnis ini. Sama Bapak Ibu, ketika Janda Sarfat tadi ketika disuruh buat roti, ini tinggal 1 untuk saya dan 1 untuk anak saya. Berat ya, berat ketika itu harus kita persembahkan, kita itu harus kita kasihkan pada orang yang nggak mengenal kita. Tapi di situ Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga Janda Sarfat terpelihara dengan sengaja, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Oke ya, jadi kita mau supaya Tuhan itu beracara dalam hidup kita. Sekarang kita belajar Tuhan itu sebenarnya mau dan membuat sesuatu hal itu besar. Ada satu perikop, mari kita baca. Sebelumnya saya mau tanya ini, mujizat pertama setelah Tuhan Yesus bangkit di mana? Ada yang tahu? Mujizat pertama setelah Tuhan Yesus bangkit? Roti.
buat Emmaus. Nah, itu sebelum Tuhan Yesus kita mau jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, mujizat pertama mereka itu air menjadi anggur. Mujizat pertama perjamuan di negeri Kana. Bangkit bisa. Iya, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, itu mujizat pertamanya Tuhan Yesus rubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama di negeri Kana. Kalau karena pertama kali Yesus keluar bukan bangkit tuh, belum itu. Jadi kan bangkit tak dari kubur. Nah itu kan 40 hari di sini kan ya. 40 hari di dunia ini masih jalan-jalan ketemu ngomong. Itu mujizatnya itu Mujizat yang pertama. iya Itu mujizat baru. pertama. Itu Iya air dari anggur itu. Iya. Yang pertama. yang pertama. Iya. Mari kita baca ayatnya Yohanes ayat 2 1 sampai 1 sampai 9. perkawinan di Kana. Iya. 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Yesus yang murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mengapakah engkau daripadaku ini? Saatku belum tiba. 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyur. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki. 10 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 11. Hal itu dibuat Yesus di sana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, terima kasih Pak Ibu. Di perjamuan di negeri Kana ini adalah Tuhan sanggup mengadakan segala perkara atas kehendak-Nya. Tapi kita berdoa ya tetap. Jadi kalau tadi kita diutus Tuhan supaya Tuhan mau beracara dalam diri kita, dan sekarang ini Tuhan yang beracara ketika kita benar-benar menghadap, ketika kita benar-benar bergumul, Tuhan pasti dengar. Kalau kita ngomong mujizat ini mujizat yang paling keren ya Bapak Ibu. Kalau dikonversi sama rupiah, ini kayak uang itu unlimited gitu ya. Ini anggur paling mahal. Kalau saya kemarin browsing itu, anggur termahal itu anggur Itali Rosemary wine itu 1 liternya 588.000 dolar. Ya, kalau dituliskan 15.000 itu
sekitar 8 M untuk 1 liter. Nah ini 12 lumayan, jadi kita masih punya harapan Bapak Ibu. Mujizat Tuhan ini, kalau ini Tuhan Yesus Kamis besok ya, Kamis ini kalau kita memperingati hari kenaikan, Tuhan akan berikan Roh Kudus-Nya. Tuhan masih bekerja dalam setiap pribadi kita, Tuhan masih bekerja dalam setiap pergumulan kita. Asal kita mau dengar-dengaran, Roh Kudus itu mau memimpin, memimpin segala sesuatu. Ketika kita coba tadi give up, saya tadi give up, itu sebenarnya give up nggak sekedar give up, sebenarnya Tuhan tahu. Jadi kalau saya pengen detailin ketika saya sedang give up, itu ada Roh Kudus yang berbicara ya. Roh Kudus yang berbicara, ayo tetap membantu, ayo tetap menolong, ayo ini sesuatu hal yang baru, kamu ya ini ngomong sama saya ya, kamu tetap berdoa, tumpang tangan. Jadi Roh Kudus itu ngomong ya, ini lewat saya sendiri ya, ngomong ayo kalau kita punya apapun, bisnis apapun, usaha apapun, kecil apapun, kita mau berdoa, Tuhan saya pasrahkan ini padamu, Tuhan Engkau tolong, kalau perlu doa puasa. Jadi itu 7 hari saya disuruh seperti itu, kamu berdoa, doakan apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi pergumulan, doakan ya Bapak Ibu. Tuhan mau beracara buat kita semua, Tuhan mau beracara buat setiap ladang yang kita cangkul ya, Tuhan mau berkati itu. Setiap cangkulan, setiap kecil apapun pekerjaan kita, kayak saya misalnya dealing sama orang, mungkin tidak ada apa-apanya, mungkin ini dimakan orang, bahasanya bukan dimakan orang apa ya, mungkin orangnya udah hilang lah ya. Jadi kita orang ini udah enggak, kita kasih orang ini udah enggak. Jadi kayak Tuhan tunjukkan, ini enggak, ternyata ini ada loh sedikit, ini ada loh sedikit. Nah dari sini Tuhan tunjukkan walaupun kecil itu dari Tuhan. Roh Kudus itu membimbing kita. Kita udah dewasa ya, kita udah dewasa. Nanti kalau tidak percaya habis kenaikan Tuhan Yesus, kita punya quality time setiap malam, harusnya sih setiap malam, untuk cari Tuhan ini memimpin saya, Tuhan ini berkati, karena kita Pentakosta, jadi ada kepenuhan Roh Kudus. Boleh Bapak Ibu, itu kita minta ya, itu kita minta supaya manifestasi Roh Kudus itu bisa bahasa roh. Jadi walaupun saya kemarin waktu ketemu Pak Kris di rumahnya itu, gimana kalau sama gitaran, dengan belajar gitar juga Pak ya, itu enjoy aja. Jadi kita tidak tahu kuncinya, yang penting kita menyembah. Tujuannya bukan kita mau nyanyi, tapi kita mau menyembah. Jadi tujuannya itu. Jadi ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, di situ Tuhan itu hadir ya. Hadir itu Bapak Ibu yang sudah merasakan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, itu akan beda ya. Jadi kita akan lebih dewasa dalam hal menyikapi segala sesuatu, dalam hal apapun ya. Hari ini saya bicara ini terakhir Bapak Ibu di DP 46. Saya tidak bisa apa-apa, saya penuh masalah, penuh salah, saya mohon maaf yang sebesarnya. Nanti hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita, setiap keluarga tempat ini, DP 46, setiap pribadi, luas pribadi. Kita ini dimampukan, kita punya Tuhan yang sama. Kita bodoh-bodoh makan nasinya ya, makan segoe. Kalau ada kesaksian Nabi Elia di Sungai Sarfat, di Sungai Kerit, dan
janda di Sarpat, kita ini sama-sama orang yang seperti itu. Kita sama-sama dewasa, bukan saya sekarang sebagai CGL, bukan. CGL itu hanyalah fasilitas gereja. Oh, kamu tak tutup CGL. Jadi kita sama-sama dimuridkan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan kan disaringkan lewat sponsor, Pak Wibowo, Pak Eko Bupeko, ada Bueta, ada Pak Kris Ana. Jadi firman itu sama-sama kita saling bertumbuh. Seberapa banyak pun kita yang ada, ketika kita ada persekutuan, ketika ada penyembahan, saya bingung dari bahasa tanggal sebelah, ketika kita berjamaah ya, Tuhan itu lebih senang ketika kita berjamaah ya. Sama kita, kalau kita mencari hadirat Tuhan ya, kita langsung direct aja ya. Sampai di sini firman Tuhan. Saya ingin nyanyi lagu dengan apa akan ku lelah.
syukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dalam hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dalam hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
kasih Tuhan, Nabi Tuhan yang terbaik buat setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa supaya kami Tuhan, untuk terus dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu, mendapatkanku segala segenap hatiku
hanya umat-Mu yang Engkau pakai. Kami hanyalah Tuhan pemakai set-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap beracara Tuhan. Setiap apapun yang menjadi tujuan kami, setiap apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, dalam Fikih 46 ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, ada Roh Kudus-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, membimbing kami. Berapa banyak kami yang ada, Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tetapkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Ampuni kami Tuhan, haleluya Yesus. Kita ucap syukur buat rumah ini yang sudah dibuka Tuhan, kita boleh beribadah dan Tuhan tambah-tambahkan berkat rahmat yang dari surga Kau berikan Tuhan, kita tercurah ke rumah ini Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, kita berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan Yesus, harapan kami Tuhan selalu jadi keluarga yang bersatu, kami menjadi keluarga yang utuh, keluarga Fikih 46 Tuhan. Hari ini hamba-Mu akhir Tuhan beribadah di Fikih 46. Ampuni segala dosa, kekurangan apapun yang kami Tuhan lakukan, dan setiap apapun yang kami kerjakan. Tapi kami bukan kami sendiri Tuhan, kami memandang Engkau, kami melihat Engkau Tuhan, karena Engkau juru selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Wibowo juga Tuhan, menyampaikan pujian, membimbing kami, biarlah pujian kami menjadi kita luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembah kami menyampaikan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi nggak usah ada doa lagi, udah doain apa bisa sendiri. Jadi kita langsung ini aja buat ini dulu ya, berkat langsung ada makan juga atau enggak? Ya. Terus kalian jadi saya doa itu Pak Gun doa doa berkat dulu Pak Gun atau saya dulu enaknya? Berkat dulu aja. Ya, oke selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan, segala Tuhan apa yang saat ini Tuhan sudah ajarkan kami, biarlah setiap ajaran kami, biarlah setiap ke depan Tuhan kami mau menggandeng Engkau, kami berhati Tuhan datang kepadamu. Kami ingin Tuhan selalu bersama-sama kami. Biar Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, pribadi, keluarga dengan keluarga yang lain Tuhan di sini kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita waktu itu, terima berkat, terima kasih sayang. Terus kita dengan Roh Kudus, dan berkat Tuhan Yesus Kristus, berkatilah minyak, berkatilah gandum, berkatilah adonan-Mu, berkatilah semua hasil usaha kecil apapun sehingga Tuhan jadikan berhasil. Berkatilah Tuhan setiap ekonomi, kesehatan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Roh Kudus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Hai semua. Satu, dua, tiga, dan empat.
Itu pasti begitu. Surprise. Kelihatan sepi. Saya cari yang motornya banyak sama mobil. Nah, ini Ternyata di semua mobil itu ada mobil, ada Ya, banyak. mobilnya Pak Fred diparkir di sana ya tadi ya. Wah. Ini berkat saya untuk 46 tambahkan barang dan teknis. Ikut tak? Bisa 1 Ini meter. keyboard. Ikut ya? Ini tadi ada Oh, iya. duitnya. Beli ini dapatnya jadi gratis. Mari kita ikut bersama. Kita buka. Ayo sini Bella. Apa? Mikael. Mikael sini. Sini. Ayo. Baik, Bella sini dong. Oh, foto dulu. Oh ya, boleh. Lupa loh. Iya. Kita sama Rizanya. Eh? Udah, kita dulu. Oh iya. Ayo. Yuk, oke. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami telah selesai beribadah malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk kami semua yang setelah kau lawat Tuhan. Dan biarlah Tuhan masing-masing kami juga bisa seperti yang Pak Philip juga kasih beritahukan kepada kami bahwa kami harus memulai semua perubahan rohani kami dari mulai dari diri kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kami mau berbuah dan kami juga menjadi seorang murid yang belajar akan firman Tuhan dan melakukan firman setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Malam ini kami akan menikmati berkat yang dari Engkau, biarlah Kau teruskan dan berikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Betul dulu, betul. Fotonya mana Pak Eko? Kita fotonya ngadepnya mana? Ini. Iya. Ngadep sana atau ngadep sana? Iya. Jadi 46. Terima kasih. Aduh baik. Terima kasih. Biasa. Semangat jadi 46 selalu di hati. Lalu di hati. Ingin ya. Iris Lemosin. Satu coba. Bersukacitalah, senantiasa bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, Apa itu Bu? 3 dan 4. Lemosin Bu. Lomba goyang, ikut irama. Putar kaki, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa.